Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu dalam Pilpres. Pernyataan tersebut terlontar saat Presiden Joko Widodo menyerahkan pesawat Super Hercules dan helikopter ke Kementerian Pertahanan di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Peserta Pilpres 2024 pun menanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh berkampanye dan memihak tersebut. Seperti Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies justru membandingkan pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa Presiden akan netral dalam pemilu 2024. Anies juga menyerahkan penilaian ke masyarakat. Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD enggan menanggapi pernyataan Jokowi. Mahfud menjelaskan dirinya tidak mempersoalkan sikap Jokowi. Atas negara gitu. Ya enggak apa-apa, kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja, Anda mau ikut atau enggak itu kan terserah. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya, Prof. Etikanya gimana secara ketat? Enggak, nanti tanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Memperkeruh Di sana aja. enggak, Prof? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh, malah sejuk ini ke sini. Begitu juga dengan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang enggan mengomentari pernyataan sang ayah. Gibran memilih untuk fokus berkampanye. Soal pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh memilih, Gibran membiarkan masyarakat yang menilai. Yaitu biar masyarakat yang menilai aja ya. Kita fokus di sini dulu. Ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat memang diperbolehkan ikut serta dalam kampanye pasangan Capres-Cawapres. Dalam pasal 299 Undang-Undang Pemilu menegaskan, ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden berhak melaksanakan kampanye. Pada ayat 2 menyatakan bahwa pejabat negara yang merupakan kader parpol diizinkan untuk berkampanye. Ayat 3, pejabat negara non-parpol juga bisa berkampanye selama didaftarkan sebagai anggota tim kampanye ke KPU. Namun pasal 281 Undang-Undang Pemilu memberi sejumlah syarat bagi pejabat negara yang berkampanye, termasuk para menteri dan kepala negara. Selain harus cuti di luar tanggungan negara, mereka juga dilarang menggunakan sejumlah fasilitas negara. Sementara, dalam pasal 282 dan 283 mengatur bahwa para pejabat negara dilarang berpihak selama masa kampanye atau membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Dan menurut pasal 304 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Meskipun kita sudah mengetahui kemana arah dukungan Jokowi, namun siapa yang akan lebih diuntungkan dengan keberpihakan Presiden dalam Pilpres 2024. Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom atau sambungan daring. Sudah ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin yang merupakan juga co-kapten dari Amin. Sudah ada Pak Sudirman Said. Assalamualaikum Pak Dirman, sehat ya? Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat alhamdulillah. Dan juga ada Wakil TKN Prabowo Gibran, Mas Habibur Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi Wakil Ketua TKN. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Jakarta Timur. Oke, kemudian juga nanti akan menyusul ada juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, ada Pak Ahmad Baidowi nanti akan menyusul, serta pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Umam. Pagi, waalaikumsalam Mbak Adisti, Pak Dirman, Mas Habib. Ya, teman-teman semua sehat. Ya, kita masih membahas yang masih menjadi fokus perhatian dan juga disorot oleh publik adalah soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Presiden ini boleh berkampanye dan juga boleh berpihak. Nah, dari paslon 01 sendiri Pak Dirman, seperti apa
membaca pernyataan ini? Baik, terima kasih Bapak sekalian. Jadi tentu saja itu kan hak tiap pribadi menyampaikan pandangan, tapi yang jadi soal sekarang adalah yang menyampaikan pandangan seorang kepala negara, seorang panutan dan sumber referensi tertinggi. Jadi saya melihat ada 3 aspek. Nomor 1 aspek teknis yang dikatakan boleh kampanye tapi jangan menggunakan Fasilitas. fasilitas negara. Tapi pertanyaannya seorang presiden kemanapun apakah bisa tidak melekat dengan fasilitas negara, baik itu penginapan, kendaraan, pengawalan, semuanya lah ya. Jadi sesuatu yang secara teknis agak sulit memisahkan antara tugas seorang kepala negara presiden dengan fasilitas. Saya pernah jadi menteri pun sulit untuk melepaskan diri dari urusan-urusan kenegaraan. Jadi itu satu. Yang kedua begini, ada aspek hukum yang juga kita perlu perhatikan. Betul bahwa undang-undang pemilu karena ada judicial review, kemudian ada pasal yang membolehkan presiden boleh kampanye. Bahkan menteri tidak perlu mundur kalau menjadi calon. Tetapi dalam pelaksanaan itu kan ada satu kepatutan ya. Undang-undang pemilu mengatakan boleh kampanye, tapi undang-undang dasar mengatakan presiden harus memberikan rasa adil, harus bertindak seadil-adilnya, harus memberikan signal kepada seluruh publik bahwa dia mengayomi seluruh masyarakat. Itu yang kedua. Nah, apalagi kalau dilihat di sana undang-undang pemilu, saya kira semuanya paham di sini. Ada asas jujur adil, ya, bebas rahasia, tapi juga seluruhnya mengamanatkan bahwa bila penyelenggara negara itu netral, maka pemilu menjadi berkualitas. Nah, yang terakhir aspek etis gitu. Aspek etis itu begini. Seorang pimpinan tertinggi dimanapun dia berada, apakah seorang bupati, wali kota, menteri, apalagi presiden, memang kalau pakai asas legalitas semata-mata, dia bisa melakukan apa saja karena hukum pun bisa diterobos dan kita sudah punya pengalaman. Ketika seorang wali kota yang belum memenuhi syarat usia ingin dimasukkan sebagai calon, kemudian hukumnya diubah oleh satu struktur yang menjadi perhatian seluruh dunia bahwa ada aspek nepotisme, ada aspek menggunakan keluarga sebagainya. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan, saya khawatir kualitas pemilu kita tidak sebaik yang kita harapkan. Karena itu ada tugas penting dari seorang kepala negara di samping memang menegakkan aturan hukum, yaitu memimpin. Memimpin artinya memberikan teladan, mendidik masyarakat, memberikan contoh terbaik dalam hal perilaku dan pilihan-pilihan sikap. Ini mungkin perlu kita ingatkan kepada Bapak Presiden bahwa tidak semata-mata seorang kepala negara itu bertindak karena boleh tidak boleh secara hukum, tapi juga ada masalah kepatutan. Itu mungkin komentar kami sementara. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari Paslon 01. Saya juga ingin menyapa yang kemudian baru bergabung, ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Pak Ahmad Baidowi. Assalamualaikum, Mas Owi. Nomor 2 dulu dong. Iya, saya ingin menyapa dulu karena baru bergabung begitu ya Mas Habibur Rahman. Iya, Mas Habibur Rahman, ini bagaimana menanggapi ini? Pernyataan Presiden Joko Widodo boleh memihak, kemudian boleh kampanye. Paslon 02 sendiri merasa diuntungkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo? Jadi saya komentari dulu pernyataan senior saya Pak Sudirman Said tadi ya. Saya berpendapat bahwa dalam konteks konstitusi, dalam konteks undang-undang, dalam konteks etika, tidak masalah seorang presiden menggunakan hak politik ya untuk berpihak dan berkampanye. Kita kupas satu-satu sebentar ya. Dalam konteks konstitusi, pasal 7 Undang-Undang Dasar kita, bahkan mengizinkan seorang presiden incumbent untuk maju kedua kalinya. Jadi kalau concern kita, ya, kalau kita diskusi ini kan mana yang substansi, yang mana yang bukan. Substansinya adalah yang dikhawatirkan soal abuse of power, penggunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu kan abuse of power ya, secara menyimpang. Maka yang paling berpotensi melakukan abuse of power adalah presiden yang maju kedua kalinya. Itu dalam konteks konstitusi. Lalu ya, presiden tentu punya hak yang merupakan juga bagian dari hak asasi manusia untuk meyakini dan bersikap secara politik, meyakini pilihan politik dan bersikap secara politik. Itu juga dijamin di Undang-Undang Pasal 23 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya.
Dalam konteks undang-undang jelas ya, pasal 280 ayat 2, presiden karena dia adalah orang yang dipilih secara politik melalui jalur politik, bukanlah pejabat yang tidak diperkenankan ikut kampanye. Ya 280 ayat 2. Lalu pasal 299 dikatakan secara tegas dan jelas presiden berhak untuk kampanye. Ini pasal tidak hanya mengatur untuk presiden yang maju kedua kali, bukan. Karena konteksnya itu abuse of power. Jadi orang yang punya power tetap boleh sepanjang. Nah ini dia nih, ada batasannya, ada rambu-rambunya, ada kata sepanjangnya. Bahwa itu harus cuti di 281. Kemudian tidak boleh menggunakan atribusi jabatan. Lalu ya juga ada pasal 547. Tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah itu rambu-rambunya. Jadi kita nih kalau berdiskusi, kita jangan pusing dengan atribusi-atribusi, tetapi yang kita concern adalah substansinya apa? Substansinya adalah abuse of power. Nah, lalu soal etika, etika itu kan dilanggar ketika kita merugikan orang atau menguntungkan orang secara tidak sah. Nah ini nggak ada yang dilanggar juga, gitu loh. Justru etikanya sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, dia tetap harus bisa menjalankan tugas, tetapi dia juga berhak ya melaksanakan, mengeksekusi hak-haknya, hak-hak politik, hak-hak konstitusionalnya. Itu diatur. Makanya kita semua banyak hal. Hukum kita kan mengatur banyak hal, tetapi kita melindungi bangsa dan negara ini dari potensi-potensi abuse of power. Itu poinnya. Jadi nggak ada masalah. Apakah misalnya Gerindra Pak Prabowo Gibran merasa diuntungkan atau tidak? Ya kita lihat nanti ya. Semakin banyak orang mendukung kan semakin bagus. Apalagi memang tokoh yang sangat berpengaruh seperti Pak Presiden. Tapi perlu digarisbawahi Pak Adisti, kami ingin semuanya by constitution, by law, by etik. Artinya 3 hal tersebut haruslah terpenuhi, tidak ada pelanggaran etik sekalipun, gitu loh. Dan kami ingin menanggapi juga ya Pak Sudirman Said. Pak Sudirman bolak-balik soal MK. Ya. MK, Anda kalau nggak update ya. Sudah ada putusan 141, ada putusan 131, ada putusan 145 yang diputus tanpa Anwar Usman yang mengatakan tidak ada masalah konstitusionalisme dengan putusan nomor 90. Jadi secara etik pun majunya Gibran nggak ada masalah, gitu loh. Oke, baik Mas Habibur Rahman, kami tangkap di situ. Kalau memang dari segi konstitusi memang tidak sudah ada diatur di aturan etik. Aturannya sudah jelas, kemudian sudah diatur. Konstitusi loh Mbak Adisti, konstitusi, hukum dan etik. Oke. Kalau untuk paslon tim sukses dari paslon 03 sendiri bagaimana menanggapi dari pernyataan Presiden Joko Widodo? Kalau 02 mengatakan tidak ada masalah, aturannya sudah ada, sudah jelas begitu. Ya. Memang yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu sudah tertera dalam undang-undang. Betul. Jangankan kampanye mencalonkan lagi itu boleh gitu. Nah, masalahnya memang asas kepatutan yang harus dijujuk. Ya ini apa? Jangan sampai Presiden menggunakan institusi kepresidenannya mendukung salah satu pihak. Karena begini, Presiden Jokowi itu memiliki 2 atribusi. Satu sebagai presiden, satu Jokowi sebagai pribadi, bapaknya Gibran Raka Buming Raka. Di mana di dunia ini yang namanya orang tua itu tidak mendukung anaknya itu suatu hal yang mustahil. Nah, meskipun memiliki 2 atribusi yang berbeda, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman ada benarnya. Untuk membedakan 2 atribusi itu, memisahkannya dalam praktek politik ketatanegaraan kita memang susah. Saya ambil contoh, bagaimana seorang presiden berkampanye itu sudah diatur, dia harus cuti, ya kan? Tidak boleh mengatasnamakan dirinya presiden. Seperti apa yang saya sampaikan di awal, tidak boleh menggunakan atribusi institusi kepresidenannya untuk kampanye. Itu satu. Yang kedua, ketika dia cuti, bahwa dia sedang tidak menjabat sebagai presiden. Problemnya, artinya dia sebagai pribadi Joko Widodo. Dalam hal ini, kalaupun dalam orang kebanyakan beliau orang tua yang kebetulan anaknya hari ini maju. Tetapi ada pengamanan
pengamanan presiden, ada protokoler yang melekat dalam dalam melekat itu sepanjang presiden hidup gitu. Sepanjang presiden hidup dan masih jabatannya masih ada. Bahkan seorang mantan presiden pun di Indonesia itu masih dikawal oleh Pas Pampres. Ya, betul. Apalagi presiden yang aktif. Maka kemudian yang selalu kita tekankan terkait dengan netralitas pemerintah ini, jangan sampai menggunakan instrumen negara ini untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Kalau kemudian misalkan hanya sekedar kampanye, ikut menjadi tim pemenangan calon, itu sudah tersedia dalam undang-undang. Termasuk calonnya Pak Habibur Rahman, ada menteri, juga di tim suksesnya. Di calon kami, ada seorang menteri jadi calon wakil presiden dan juga ada tim pemenangannya. Di calon 01, ada wakil ketua DPR yang maju. Dia sebagai apa? Dia sebagai pejabat negara. Ada protokolernya juga, termasuk juga tim pemenangannya juga ada dari kabinet, ada dari pimpinan di DPR. Jadi dalam praktek politiknya di Indonesia, ya memang untuk memisahkannya susah. Karena ada sesuatu yang melekat, meskipun dia itu tidak dalam posisi menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara gitu. Nah, maka kemudian selalu kami katakan, termasuk di sejumlah media, penyampaian disampaikan oleh presiden itu sesuatu yang normatif, yang sudah diatur dalam undang-undang. Cuman kami selalu mengingatkan jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, termasuk juga misalkan hari ini bagaimana bantuan sosial diberikan. Itu haknya masyarakat, disetujui APBN bersama pemerintah dan DPR. Ya itu harus diberikan kepada masyarakat, tetapi bagaimana penyalurannya itu tepat sasaran dan tidak menjadi alat politisasi. Nah, hal-hal seperti itu kan terjadi praktek di lapangan, Mbak. Oke, Mas Owi. Mas Habibur Rahman, bagaimana ini kemudian yang sulit adalah pada praktiknya, begitu memisahkan antara Presiden Joko Widodo sebagai pribadi dan juga sebagai presiden. Sebagai pribadi memang ini sudah jelas faktanya memang anaknya sedang ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024. Pemisahan ini sulit sekali kalau menurut Mas Owi dan juga Mas Pak Dirman. Jadi kita berhukum itu ada 3 hal kalau berdasarkan konstitusi ya. Kepastian hukum yang adil dan bermanfaat. Jadi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 3 hal tersebut ya diterapkan secara bersama-sama. Kemanfaatannya kenapa? Misalnya tadi wakil ketua DPR ada protokol, ya, ada patwal, ada Pas Pampres, ya, macam-macam, ya, ada yang dari TNI juga, ya. Apakah dilepas ketika dia beraktivitas sebagai cawapres, misalnya? Kan enggak juga, gitu loh. Artinya apa? Karena itu ada aspek kemanfaatan buat siapa? Keselamatan pejabat publik. Sebetulnya bukan semata-mata. Halo, Mas Habibur Rahman. Baik, tampaknya kita sayangnya sinyalnya terputus begitu dengan Mas Habibur Rahman. Kita ke Mas Umam dulu. Kalau begitu, Mas Umam, menanggapi dengan tanggapan dari 01, 02, dan juga 03, apa yang kemudian bisa dibaca dari pernyataan Joko Widodo ini yang mengatakan boleh kampanye, boleh berpihak, kemudian ditanggapi oleh masing-masing paslon ini? Iya, saya mencermati betul apa yang menjadi concern dari teman-teman di kubu 01 dan juga 03, dan juga sejumlah poin klarifikasi yang disampaikan oleh Mas Habib dari kubu 02. Memang secara legal formal, statement dari Presiden itu tidak menjadi persoalan, karena memang itu sesuatu yang sifatnya tadi dalam bahasa Mas Awi normatif. Tetapi memang dalam praktiknya, ada beberapa hal yang kemudian perlu diantisipasi. Karena bagaimanapun juga kalau misal hal-hal yang sifatnya dasar itu diatur misalnya di pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang mana ketika kemudian presiden termasuk wakil presiden memberikan dukungan bahkan ikut berkampanye, yang boleh melekat kepada diri mereka hanya 3 hal. Pertama, fasilitas keamanan, kemudian fasilitas kesehatan, dan yang ketiga adalah fasilitas protokoler. Adapun kemudian detail-detail yang lain di pasal 280, 281, 282, dan juga 83,
semua menegaskan secara clear, selain 3 wilayah itu, 3 hal itu, maka Presiden harus mampu meletakkan satu basis konteks netralitas dan independensi kekuasaan negara. Tidak boleh terjadi mobilisasi kekuasaan negara. Nah, problemnya adalah memang tidak mudah untuk memisahkan antara domain privat dan domain publik. Dan problemnya di dalam konteks kepemiluan, termasuk dalam konteks regulasi umum secara general, di Indonesia itu tidak ada aturan khusus yang mengatur, meregulasi tentang COI, conflict of interest, benturan kepentingan. Sehingga kemudian di dalam konteks politik misalnya, akhirnya kemudian potensi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, itu terjadi di dalam ruang-ruang gelap kekuasaan. Dia seolah tidak terjadi, tapi di lapangan bisa dirasakan. Nah, itulah yang kemudian menjadi concern dari kubu 02, kubu 01 dan juga 03 yang kemudian patut untuk dicermati, patut juga relevan untuk dipahami. Nah, oleh karena itu di konteks ini, kalau misal tadi Bang Habib menyampaikan tentang konteks konstitusi, hukum, dan etika, memang konteks etika itu yang kemudian menjadi jangkar utamanya. Karena bagaimanapun juga ketika Presiden mampu berkomitmen secara clear menunjukkan netralitasnya dalam konteks kontestasi ini, maka kemudian yang dijamin bukan hanya sekedar demokrasi yang bisa adil, tetapi juga marwah kekuasaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian kita tidak ingin kemudian terjadi sebuah proses politik dan juga demokrasi yang justru termanipulasi, manipulated democracy. Dan oleh karena itu, komitmen Presiden betul-betul diharapkan. Barangkali Pak Jokowi ada baiknya misalnya belajar dari fase-fase akhir dulu pemerintahan Pak SBY misalnya, yang justru memilih untuk bersikap netral, justru memilih untuk mengambil atau meletakkan pada porsi netralitas kekuasaan. Karena dengan tensi politik yang cukup tegang, cukup tinggi ini, memang problemnya bisa kemana-mana. Nah, di level inilah kemudian legitimasi kekuasaan betul-betul perlu dijaga, dan kemudian apa yang diharapkan oleh masyarakat betul-betul kemudian bisa menghadirkan sebuah proses pemilu yang jauh lebih kredibel, lebih legitimate dan demokratis. Mbak Adisti. Oke, Mas Umam, tapi kalau dari etika, etis nggak sih sebenarnya? Ya, sisi etika itu kan sebenarnya sesuatu yang makomnya tinggi. Sehingga kemudian etika itu seringkali memang, ya dia tidak bisa kemudian diatur dalam sebuah regulasi, apakah itu memenuhi standar etik atau tidak. Memang komite etik bisa dibentuk. Tetapi kemudian di dalam konteks pelaksanaannya, etika itu seringkali menjadi sesuatu yang absurd. Karena tadi, sesuatu yang kemudian bergerak, potensi-potensi abuse of power, mobilisasi kekuasaan negara, penggunaan infrastruktur kekuasaan negara yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak tertentu, semua itu bergerak dalam ruang abu-abu, dalam ruang gelap kekuasaan. Sehingga ketika kemudian diminta untuk membuktikan, ya agak ngeri-ngeri sedap. Ada bisa dirasakan, tetapi di saat yang sama juga kemudian tidak mudah untuk dibuktikan juga. Nah, inilah kemudian komitmen dari pribadi seorang Jokowi selaku presiden betul-betul diharapkan. Nah, kalau misal kita cermati, memang tidak mudah. Misal ini Bang Habib. Bang Habib itu kalau misal anaknya ikut lomba 17-an, saya yakin Bang Habib itu juga ikut deg-degan itu. Itu cuma lomba 17-an saja, Pak. Apalagi ini adalah sebuah kontestasi tertinggi dalam kasta kontestasi politik dan demokrasi di Indonesia, level pilpres. Tentu ada concern yang cukup besar di sana. Nah, oleh karena itu, saya menduga barangkali statement dari Pak Jokowi itu adalah sebuah bridging yang dikondisikan sebagai sebuah momentum bagi beliau barangkali untuk mendeklarasikan secara terbuka keberpihakan dari Jokowi di menit-menit terakhir menjelang Pilpres di 14 Februari yang akan datang, yang barangkali diharapkan bisa memberikan insentif elektoral 2-3%, yang kemudian diharapkan sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, kalau memberikan dukungan ke 02 misalnya, hal itu kemudian bisa mewujudkan target menang 1 putaran. Tetapi sekali lagi, legitimasi dan kekuasaan dipertaruhkan di sana. Oke, itu merupakan salah satu bisa dikatakan kalau menurut Mas Umam salah satu bridging begitu ya, kalau misalkan
bahwa memang Presiden Joko Widodo ini ke paslon 02 begitu, ada insentif elektoral. Nah, Mas Habibur Rahman, ini kemudian yang dikhawatirkan oleh 01 dan juga 03 soal konflik kepentingan, terus kemudian juga ada fasilitas negara yang kemudian melekat begitu selama Presiden Joko Widodo ini nanti kalau memang berkampanye. Jangan dijawab dulu Mas Habib, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.